Ya, selamat pagi Sobat Spora dan Flona Friends semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini, di hari yang sangat cerah ini, saya sedang bersama Pak Iwan dari Konsep Karnus. Selamat pagi Pak Iwan. Pagi. Gimana kabarnya Pak sampai di Cijapati juga akhirnya? Ya, alhamdulillah baik. Baik. Dan saya dari Bandung kota kan. Ya. Kemudian ke sini. Ini saya pertama kali loh. Pertama kali. Belum pernah. Gimana nih cuacanya Pak ternyata di Cijapati? Cijapati cerah ya. Cerah. Ya, saat ini kita bermandi matahari cerah. Iya, dingin tapi ya tetap udaranya Ya, ada segar. hawanya segar. Segar. Ya. Nah, hari ini kita mendapat kesempatan, alhamdulillah Pak Iwan ada waktu untuk mampir ke sini. Jadi Pak Iwan ini dari Konsep Karnus, kantornya di Surabaya ya Pak? Di Sidoarjo, Mbak. Sidoarjo, Ya. yes. Untuk member dan anggotanya itu udah tersebar luas di seluruh Indonesia ya kalau untuk sekarang. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi boleh dijelasin dulu Pak Iwan mungkin Konsep Karnus itu apa? Jadi Konsep Karnus itu suatu metodologi, Pak ya. Metodologi. Yang mempelajari dan mengembalikan cara kerja tubuh manusia Ya. sesuai dengan aturan Sang Pencipta. Ya. Nah, dari mulai tingkat sel, kemudian sampai aktivitas tubuh kita, sampai cara makannya, everything lah. Ya. Itu karena apabila kita tidak memahami aturan tersebut, maka kita akan salah untuk hidup, Ya. gitu. Sehingga banyak penyakit. Nah, Betul. itu begitu aja. Iya betul. Dan sekarang tuh masalah penyakit itu udah bukan cuma udah bukan cuma masalah yang ditimbulkan dari dalam tubuh kita sendiri ya, justru lebih banyak dari luar, Iya. dari apa yang kita makan, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh, Apa yang kita makan, apa yang nempel di tubuh kita, apa yang nempel di tubuh apa kita. yang dipikiran juga. Oh iya betul, itu juga penyakit Manusia yang itu kan paling parah. kompleks ya. Jadi Betul. setelah kita memahami aturan tubuh manusia tadi, maka kita akan tahu makanan apa sih yang bisa kita makan. Iya. Nah, itu aja. Kalau misalnya, berarti kalau sekarang ini Konsep Karnus itu kalau anak zaman sekarang bilangnya wellness ya Pak, konsep wellness, Ya. konsep holistik gitu ya Pak. Jadi tidak menggunakan kimia, mengurangi bahan-bahan kimia gitu. Betul. Artinya kita harus memakan makanan manusia. Makan manusia. Nah, ini hal yang dari kemarin sebelumnya saya udah pegang buku Panduan Pola Makan Sehat dan Menu Resep Karnus. Nah, ini banyak konsep Karnus ini dimasukkan ke dalam sini ya Pak. Jadi dalam bahasa yang udah dipermudah. Jadi udah simpel. Jadi pembagian cara makan bahan-bahan makanan, terus termasuk menu-menu makanan dan memilih bahan-bahan makanan yang lebih baik gitu ya. Nah, dan sampai cara masaknya loh. Sampai cara masaknya betul, sampai ke gram-gramnya dan segala macam. Nah, tadi kan Pak Iwan bilang ada makanan manusia. Berarti ada yang bukan makanan manusia. Itu saya udah baca nih di sini sebenarnya. Cuma saya penasaran, apa pembagian makanan manusia dan bukan makanan manusia, Pak Iwan? Nah, jadi gini, kita coba runut dari definisi dulu. Ya. Apa sih makanan manusia? Ya. Itu makanan yang bisa masuk ke mulut. Dikunyah bisa. Setelah itu masuk ke lambung kita, dipecah. Kemudian setelah dipecah, masuk ke usus halus kita, masuk ke dalam darah kita, ya. Kemudian masuk ke dalam sel. Kemudian masuk lagi dibakar di mitokondria. Itu tahapannya. Ya. Kalau ada makanan yang tidak bisa full cycle itu, maka dia bukan makanan manusia. Contoh, saya makan nasi, ya, nasi organik, gitu ya, atau sayur organik, gitu ya. Kita makan. Masuk kan bisa masuk ke mulut, bisa. Dikunyah bisa. Oke, masuk ke lambung, dipecah lambung kita bisa. Akhirnya komponen dari nasi tadi itu akan masuk di lambung, itu akan jadi glukosa, masuk ke dalam darah kita. Darah ketemu sel akan diterima glukosa tadi, masuk ke mitokondria, diubah jadi asetil CoA, dibakar jadi energi. Itulah makanan manusia. Tapi jika kita kasih beras tadi, contoh dengan dikasih rasa ayam, nah gitu, kan banyak tuh. Berasnya makanan manusia, dikasih rasa ayam, perasa, masuk ke mulut kita, bisa. Nasi rasa ayam kan, masuk lambung kita, bisa. Begitu masuk ke dalam darah, ada dua entitas, yang satu adalah glukosa dari nasi, atau lagi rasa ayam itu zat kimia itu, dibawa oleh darah, ketemu sel, nggak doyan sel itu, apa ini? Bukan ayam, ini zat rasa ayam. Akhirnya apa? Jadi penyakit itu. Muter-muter aja dalam darah. Akhirnya ke dalam liver, di detox. Liver kerjaan lagi. Iya. Kalau makin banyak kerjaan yang nggak perlu, liver masalah nggak? Masalah. Di darah masalah nggak? Masalah.
akhirnya banyak penyakit. Itu contoh yang orang menyepelekan tentang itu. Apalagi yang racun, pewarna misalkan. Racun dan loh sebagainya. ya, ini bahasanya bukan racun. Iya. Itu. Nah, satu lagi Mbak, yang ini kan dari sisi bahan baku tadi. Betul. Coba cara masak yang salah. Sama juga. Contoh gula merah nih, kan bagus gula merah itu. Betul. Kalau salah cara masaknya dikasih sama misalkan daging, kan protein tuh. Ketemulah mereka dipanasin di dalam kompor, dalam wajan, atau madu kasih daging, kemudian dibakar, kan ayam bakar madu. Wow, nah, ternyata tidak madunya boleh. bagus kan, begitu Anda campur dengan daging karena protein, dia berikatan. Resimelat namanya. Itu berikatan, maka masuk ke dalam darah kita. Ada dua entitas, glukosa dan protein berikatan. Ini tidak boleh. Nggak boleh, oke. Nah, nanti sel kita bingung. Masalah pula. Itu definisinya. Jadi ada yang makanan aslinya itu makanan manusia, tapi justru karena pengolahan yang salah, jadi bukan makanan manusia. Betul. Tapi Pak, sebenarnya makanan manusia dan makanan yang bukan makanan manusia ini kalau yang umum ditemuin apa sih Pak sebelum ke proses masaknya ya? Kayak misalnya makanan sehari-hari yang sebenarnya udah sering kita makan nih, tapi ternyata ini bukan makanan manusia gitu. Ya paling gampang ya mie rasa ayam bawang gitu-gitu kan. Ada flavor itu. Iya. Ada pewarnanya. Itu jelas bukan makanan manusia. Creamer. Non-dairy creamer. Non-dairy creamer. Kalau dairy creamer nggak masalah, susu ya. Tapi kalau dari vegetable oil kemudian dihidrogenasi jadi creamer margarin, masalah. Jadi itu bukan makanan kita. Klaim sehatnya itu berarti salah ya itu semuanya. Salah. Mereka kan gini. Membuat tadi ya creamer dikasih mungkin vitamin A, yang diklaimkan vitamin A-nya, bukan yang gedenya itu. Nah itulah tanda kutip ilmunya harus sampai ke masyarakat. Termasuk margarin ya Pak ya? Margarin, iya. Ternyata margarin berarti mentega ya Pak? Kalau dulu mentega itu butter, dulu ya. Sekarang udah bias itu. Nah, jadi kalau butter spesifikasi butter margarin tidak. Margarin tidak, karena dibuat dari minyak nabati yang dia dihidrogenasi. Jadi dia meniru butter. Jadi butter kan mahal tuh. Dari lemak susu. Nah, akhirnya dibuatlah dari mana? Mungkin dari sawit. Kemudian dihidrogenasi. Nah, hidrogenasi kemudian kasih air, kasih garam. Jadilah mirip butter. Nah, terus saya juga baca tadi yang proses Maillard ya Pak ya. Itu tuh paling sering ditemuin itu kalau saya sebagai ibu rumah tangga juga yang masak. Itu tuh kecap dan saus tiram. Ternyata itu tidak boleh dimasak, dipanaskan di api ya Pak ya? Iya, jangan dikasih daging, jangan. Iya, nah padahal itu banyak banget masakan resepnya tuh pakai itu kan Pak, untuk lebih sedap gitu istilahnya. Jadi kalau menyiasatinya itu gimana tuh Pak caranya kalau biar kita masih mau ada rasa kecapnya tapi agar tidak menimbulkan proses reaksi Maillard? Ya, ditambahkan setelah matang. Jadi saat panas baru dimatikan itu langsung nanti suhunya mungkin sekitar 60 derajat ditambahin. Karena reaksi Maillard itu terjadi pada saat 70 ke atas derajat. 70 derajat ke atas. Itu boleh di notes ya teman-teman. Jadi kalau mau nambahin kecap, mau nambahin saus tiram, madu, glukosa itu jadi harus saat posisinya mati. Apinya mati dan suhunya sudah turun di bawah 70 derajat. Terus kalau zaman sekarang itu kan Pak untuk termasuk ke bahan-bahan yang istilahnya real food aja kayak sayur, daging itu kan ada yang udah disuntik hormon, terus misalnya pakai pestisida, terus misalnya pakai pupuk kimia. Nah itu ada nggak sih efeknya ke tubuh kita dan bagaimana cara kita memilih yang lebih sehat gitu? Itu juga masuk kategori bukan manusia sebenarnya. Bukan. Sekarang masyarakat edukasinya dulu yang udah dulu. Nah setelah mereka paham ini baru kita akan merucut sampai penyediaan bahan makanan tadi. Nah contoh sayur begitu kasih pestisida maka ada risiko dia bisa tertinggal. Contoh Pak, brokoli. Brokoli kalau tanam secara perkebunan intensif itu dia pakai pestisida dari kecil. Kan menghadap ke atas brokoli itu. Kecil segini kasih pestisida. Kan masuk ke buku-bukunya dia. Makin gede, kasih lagi. Jadi resiko makan brokoli itu tersimpan di situ. Resiko makan brokoli. Makanya kalau saya sekarang karena penyediaan sayur organik ini sulit dan kedua harus trust dengan petaninya. Betul. Nah itu tujuan saya ke sini kan ingin lihat fauna ini masalahnya. Karena di belakang saya ini banyak sekali saudara-saudara kita yang sedang berjuang sembuh dengan Microsoft Carnus. Nah itu Carnus itu ada 6 langkah dan itu ada penyediaan makanan manusia. Sayur yang ada pestisida bermasalah untuk mereka yang sudah sakit. Degeneratif. Nah, yang belum sakit tubuh Anda masih mampu detox, tapi Anda tidak pernah tahu berapa batasnya kan? Sampai kapan jangan dites maksimalnya. Nah itu. Nah yang kedua tentang ayam, sapi dan sebagainya.
hewan itu, Mbak ya, dikasih insting untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dia tidak punya akal, sehingga dia akan terinstal dari Tuhan. Dia makan apa yang ada di mata dia makan, tapi dia milih-milih. Betul. Nah itu, begitu kita kandangkan, beda loh konsepnya. Betul. Begitu kita kandangkan dan kita kasih makanan yang hanya fokusnya untuk growth, masalah ini. Apa akhirnya? Hormon dia tidak seimbang, dia hanya fokus ke tumbuhan. Terus yang kedua, asam aminonya tidak lagi seperti awalnya. Ini penting sekali. Jadi pada saat asam amino itu tidak lagi komposisinya tidak sama, tubuh kita yang sakit ini tidak bisa melakukan perbaikan DNA. Nah, di situ Mbak. Jadi penting sekali. Dan itu tujuan saya ke sini emang, jauh-jauh dari Sidoarjo. Iya, jadi ternyata yang kita kerjakan itu arahnya sama ya Pak Iwan ya. Sama. Di latar belakangnya menuju pilihan yang lebih sehat, organik, terus juga tidak menggunakan bahan kimia, termasuk kita perkenalkan dengan Pak Iwan. Di sini kita ada Bios Integrated Farm. Jadi selamat datang Pak Iwan di Bios Integrated Farm gitu kan. Jadi ini di sini kita untuk di area ini kita khusus hortikultur Pak. Jadi pertaniannya itu kebanyakan sayur dan bahan tanaman-tanaman yang kita makan gitu. Teh, rosemary, bunga dan lain-lain. Rosemary, saya tertarik itu rosemary. Yes, ada rosemary. Ada. Di sini banyak rosemary. Ya. Nanti kita lihat deh. Ya, kalau di sini kita full menggunakan pupuk organik kita yaitu Bios. Jadi untuk termasuk pestisidanya, pembenahan pH tanahnya, nutrisi tanahnya, sampai ke growth-nya tanamannya itu kita juga pakai si organik ini. Saya boleh tanya ya? Boleh. Nah gini, untuk Bios tadi itu apa isinya dia? Skemanya gimana skemanya? Jadi skemanya Bios ini kita bilangnya agen hayati, Pak. Jadi dia itu mikrobiologi yang difermentasi, ditambahkan beberapa bahan-bahan campuran kita yang full semuanya itu organik gitu. Jadi dari alam, difermentasi dalam pembuat, dia pakai energinya itu pakai glukosa juga. Jadi pakai gula, cairan gula. Tetes terus gula tetes. Jadi molase, terus difermentasi beberapa minggu dan menjadi Bios ini. Nah, beberapa turunannya itu ada yang kompos. Kalau kompos itu kita tambahkan dengan ada yang sekam bakar, Pak. Jadi untuk pembenahan nutrisi tanahnya dulu. Mineralnya. Betul, mineralnya. Jadi biasanya kalau yang tanahnya udah gersang atau udah nggak produktif, kita pakein mutiara hitam dulu, pupuk kompos mutiara hitam, baru nanti kita masukin si Bios growth-nya gitu. Oke. Jadi Karnus mempelajari tentang cara kerja manusia, tapi kita juga pelajari karena kita belajar tentang atom, senyawa kimia, biokim. Akhirnya kita juga mempelajari bagaimana cara tumbuhnya tanaman tadi. Tanaman itu pertama butuh air jelas. Karena dia akan memecah H2O jadi oksigen dan hidrogen. Nah, jadilah nanti energi awal, terus Kelvin dari karbohidrat, protein, lemak, sebagainya. Kalau hanya air nggak bisa, jadi dia butuh apa? Mineral. Karena dia katalisis itu. Makanya tadi saya tanya, sumbernya di mana mineralnya? Dari sekam bakar. Sekam bakar. Jadi sekam bakar itu lumayan tuh, dia kalium, natrium dan sebagainya. Untuk nitrogennya dari fermentasi tadi. Dari fermentasi. Oke. Jadi saya udah mulai make sense lah ya. Secara konsep oke. Nah sekarang begini, namanya organik, pasti ada gangguan lah. Hama dan sebagainya. Hama mungkin nggak bisa kita langsung bunuh, nggak bisa. Tapi bagaimana pengendaliannya itu aja? Nah, kalau di sini itu kita salah satu pestisidanya itu kita pakai dedaunan alami kayak kipahit. Yang dicampur dengan urin kelinci. Jadi karena di sini kan integrated farming Pak Iwan. Jadi ada peternakan juga yang mana kotoran hewan dari ayam dan kelinci yang ada di sini itu kita campur dengan fermentasi Bios tadi untuk jadi pupuk lagi. Gitu. Jadi menambah nutrisi pupuk dari tanamannya itu gitu. Nah, terus kita juga bikin kayak di sini tuh ada bunga matahari. Nah, itu kita tanam untuk mengalihkan hama-hama dan predator untuk mereka ke bunga matahari. Jadi biar nggak memakan tanaman yang di sini. Itu cerdas itu. Jadi hama itu mempunyai apa ya, kita bisa repelen lah. Jadi kalau ada tanaman apa, kita cari dia tertarik tanaman apa gitu kan. Itu salah satu untuk mengendalikan hama. Yang kedua, hama juga nggak suka sesuatu. Ya kan? Betul. Entah air kencingnya sih. Iya, karena pahit juga. Dan satu lagi Mbak, mungkin bisa dipakai tembakau. Oh iya, betul. Tembakau itu dia punya kekuatan unsur untuk tanda kutip toksik bagi si hama itu. Dari hortikultur kami juga ada peternakan ayam probiotik gitu. Jadi karena salah satu turunan Bios ini juga ada Bioscare yang mana itu adalah dipergunakan untuk di peternakan, jadi untuk memperbaiki pencernaan. Jadi kan dia sistemnya probiotik, jadi memperbaiki pencernaan dari mikrobiologinya itu. Semoga nanti Mbak Tia bisa lanjut nih ke ayam organiknya versi Karnus. Kan saya lihat ini kan banyak kandang tuh.
banyak kandang, nanti kita bisa integrasi lah, ya. integrasi apa yang kami kerjakan. Ya. Karena kami ada pengalaman 2007 sampai 2014 ya, peternak ayam sendiri, pakan sendiri, sama sekali tidak menggunakan pakan pabrikan. Ya. Karena di dalam pakan pabrik itu ada kulit promotor. Tapi oke lah, sekarang kan Mbak sudah melakukan ya dengan probiotik kan. Tinggal satu langkah lagi, yaitu mengganti si pakan itu. Nanti teknologinya insya Allah saya bisa install teknologinya. Apa hasilnya nanti? Ya hasilnya ini kita juga dedikasikan untuk para saudara kita yang sekarang sedang survival itu. Betul. Nah itu. Nah itu Bapak Ibu ya yang ada di Karnus ya. Sip. Doa ini kita berdua ini bisa join. Berintegrasi. Karena memang kita sudah mengurangi pemasukan bahan kimia termasuk dari vaksin, termasuk dari obat sudah tidak kita gunakan. Karena dengan bioscare dan probiotik ini saja kematiannya sudah 0,0 sekian persen. Gitu. Jadi sudah aman gitu untuk dikonsumsi, mengurangi kimia-kimianya ini. Cuma tinggal dari pakannya aja nanti kita akan segera bekerja sama ya kan. Semoga niat yang baik ini karena bermanfaat untuk banyak orang juga kan. Iya, betul. Satu lagi ya Bapak Ibu, saya kenalin dulu. Beliau ini dokter hewan loh. Ya, saya dokter hewan yang udah berumung di peternakan, dunia peternakan. Padahal dulu waktu kuliah saya nggak ada bayangan Pak Iwan. Kalau ternyata saya bakal jadi peternak gitu. Ternyata peternak, petani juga. Dan berkembang di area ini ya organik gitu, area-area integrated farming, dan ternyata itu membuka mata sekali gitu. Jadi menurut saya ini investasi yang paling baik di umur 20-an ini untuk saya gitu, karena saya bisa mengenal konsep-konsep kesehatan yang mungkin banyak orang tuh kalau kayak gini tuh lebih baik terlambat daripada tidak tahu sama sekali, apalagi kalau kita tahu lebih dulu. Berarti ini investasi yang sangat mahal gitu harganya gitu. Bisa ketemu Pak Iwan dari konsep Karnus, bisa baca buku ini teman-teman bisa kalian dapetin online ya Pak Iwan? Ada online ya. Ada online di www.tokokarnus.com. Ini bukunya nggak tebel, bahasanya nggak berat sama sekali, dan kalau kalian udah baca ini benar-benar membuka mata untuk bisa memilih makanan yang lebih bijak ya Pak Iwan. Karena kan tubuh kita ini ya 80% makanan yang kita masukin setiap hari. Bayi lahir minta apa? Bayi lahir minta apa? Minta makan. Bukan obat kan? Bukan. Lahir minta paracetamol, enggak ada. Iya betul, nggak boleh itu. Sayur organik itu kan sudah ada nih sekarang. Iya. Lona ya. Sudah punya customer kamu sini ingin dapatkan itu di mana di Bandung. Misalnya teman-teman lebih dekat ke area Cijapati, boleh langsung ke sini. Nah sini nanti kasih Sherlock ya. Nanti kita kasih Sherlock, kontak personnya nanti kita tulis di bawah ini. Tapi kalau untuk di area Bandung itu ada di Lona, di Setiabudi. Ya oke, jadi Bapak Ibu yang butuh sayur organik, cuman sayurnya ini baru ada pokcoy. Ya selada. Pokcoy. Terus kita di sini sedang coba ada rosemary, marigold, cabe ya. Terus ada kopi juga. Insya Allah saya yakin ya dengan Mbak Thea ini, beliau komitmen. Ini bisa menjadi harapan Bapak Ibu ya untuk menambahi asupan makanan yang masih original buatan Sang Pencipta. Nah itu penting itu, karena di zaman sekarang tuh yang kelihatan original aja belum tentu ya Pak. Belum tentu. Makanya saya datang ke sini Mbak. Untuk memastikan dulu, karena kita ini taruhannya adalah kita membantu mereka. Betul. Jadi kalau yang dari buku ini yang sebenarnya saya mau tanyain untuk teman-teman Sobat Spora semua yang ada di sini. Biasanya tuh kan yang tips paling mudah. Nah, orang-orang tuh kan sukanya tips tuh Pak Iwan. Tips paling mudah memilih bahan makanan atau memasak gitu yang kira-kira tuh paling dekat dengan sehari-hari, atau kalau misalnya memang dia tidak bisa memasak, cara membeli yang lebih baik gitu. Misalnya makanan apa yang lebih baik dibeli di restoran gitu kan. Jadi menu-menu pilihannya yang kayak gitu-gitu gimana Pak? Nah, kalau di restoran memang kita harus memahami konsep dasarnya aja. Jadi cari menu yang kira-kira tidak ada gula sederhana, yaitu gula merah, kecap itu dicampur. Ya, dicampur jadi kayak ayam kecap itu hindari. Tempe bacem hindari, kecuali bacemnya bukan bacem dengan kecap. Yang kecap ya. Itu yang pertama. Yang kedua, cari menu-menu yang memang fresh. Apa contohnya? Jadi masakan yang fresh dibuat, tidak tipe masakan yang makin lama makin enak. Ada kan? Masakan makin lama makin enak. Contohnya rendang. Gudeg misalkan. Ya kan? Itu makin lama makin enak. Nah, itu terjadi namanya reaksi polimerisasi di asam lemaknya. Lagi-lagi setelah kita belajar tentang biokimia tadi, itu tidak bisa dipecah. Jadi plak nanti, makanya jadi banyak penyakit diabetes, plak darah, kanker pun dari situ. Nah selebihnya ya kalau kita beli di restoran kan nggak mungkin nggak ada perasa ya. Ya sudah terima aja. Kita mulai memilih dari tata cara kombinasinya, terus menunya menu tradisional yang fresh, nggak banyak pewarna-pewarnanya. Contoh kita kue tradisional, ada warna hijau, aduh jangan merah gitu. Kelanting bagus lanting, tapi kasih warna merah, ngapain kasih warna merah?
Kan aneh kan? Kue putu, biarin aja dia putih. Putih Kasih warna hijau. Ya. Kasih aroma pandan pula. Oh iya betul, betul. Sama kalau misalnya kayak sayur sama protein nih Pak Iwan. Kalau misalnya di supermarket, cara pilihnya gimana? Kalau misalnya kita nggak bisa menemukan organik atau sayur yang dipastikan organik gitu kan? Kan dimasak di rumah kan? Iya. Ya, oke, berarti cari sayur itu yang mudah dipilas. Oke. Karena beberapa pestisida itu dia memang bagian besar sekarang ini dengan water itu dia hilang. Oh, Larut. larut. Jadi cari yang mudah dipilas. Contoh terong, sayur-sayuran kayak daun-daunan. Daun-daunan ya, gitu. jadi kangkung, bayam, itu. sawi. Ya. Jangan yang berbuku-buku. Oke. Kayak Brokoli, kubis, kol. Kalau ayam misalnya protein ayam itu ada bagian-bagian tertentu kah yang tidak boleh dimakan atau gimana? Nggak ada, dalam pandangan kami nggak ada. Okay. Karena sekarang kan ayam nggak disuntik. Iya. Lewat mulutnya dia. Iya. Semuanya sama. Makan ya. Jadi dalam konteks ini Mbak, saya melihat ayam itu sangat strategis Mbak. Kita harus ngasih solusi. Iya. Jadi ayam itu memang secara racun nggak beracun langsung enggak. Iya. Tapi dia ngasih informasi yang salah ke DNA kita, hormon kita. Kan masalah ke depannya ini. Iya. Contoh anak-anak jadi melambai laki-laki, perempuan menstruasi dini. Kan dari situ problemnya. Iya. Ada growth promoter. Jadi Mbak sudah bagus ini masuk ke probiotik mengurangi, kan ayam itu mesti dikasih vitamin ya. Iya. Nah, bisa kasih metrilisin, dikombin kan, supaya dia buka histone untuk maju pertumbuhan. Gitu. Saya ingin coba rasain probiotik kayak apa ya probiotiknya. Menuju ke arah sana nanti kita insya Allah. Iya. Paling nggak bisa berkurang aja, udah bagus. Nanti pelan-pelan turun lagi. Nah, 100%. Ya, Min, kita menuju ke sana sama-sama. Karena ini masuk ke mungkin ke kota negara ya. Efek strategis itu. Yang nerusin negeri ini siapa? Ya anak-anak ini. Anak-anaknya. Nah, kok anak-anaknya pada nggak melambai, gimana coba? Kan masalah nasional ini. Memang resikonya apa sih? Namanya organik itu tidak bisa kita langsung profit oriented di awal ya. Dan Bapak Ibu harus memahami ayam organik itu pasti lebih mahal. Dia tuh lama panennya. Lama panennya otomatis ya biayanya kan membengkak. Karena kita dalam konsekuensi itu kami itu mengayamkan ayam. Nah, ya kan? Mengayamkan ayam, memanusiakan manusia. Ayam jangan dibuat seperti pabrik. Ayam digenjot dengan promotor sekarang ini kan. Tapi kalau kita balik ke skemanya Karnus, balik ke aturan Sang Pencipta, biarkan dia tumbuh sesuai dengan tahapan umurnya. Terakhir tips tentang telur. Nah ini menarik banget nih Pak Iwan. Karena kemarin waktu saya belajar di Karnus ternyata telur itu tidak boleh didadar. Maksudnya tidak boleh didadar dengan cara yang orang-orang biasanya kan kita barendo gitu kan, terus digoreng di minyak panas. Enak gitu ya. Iya itu enak banget lagi. Tapi ternyata tidak boleh teman-teman. Kenapa tuh Pak Iwan, boleh dijelaskan tentang gini, di dalam telur itu ada dua komponen. Di putih itu avidin, di kuning biotin. Yang kita butuhkan itu biotin. Dari kedua komponen ini ya, avidin dan biotin, yang kita butuhkan adalah biotinnya. Avidin ini dibutuhkan untuk telurnya, telur ayamnya. Ya, karena avidin itu adalah antibiotik. Antibiotik untuk apa? Supaya menjaga telur ini sejak dia keluar dari induk itu sampai netes, sampai kita panen itu dia tidak bosok. Dunia ini kan banyak bakteri Mbak. Bakteri punya hukum alam, dia butuh makan juga. Begitu ada substrat, maka di bakteri kan masuk, menembus cangkang telur. Apa targetnya? Ke kuning telur targetnya. Itu dia masuk kan ya, berenang dulu di putih kan. Ketemu sama avidin. Avidin itu dia mempunyai afinitas yang kuat untuk mengambil biotin. Bakteri punya biotin. Biotin itu ada satu senyawa, vitamin H ya. Itu kunci dari pembakaran sel semua makhluk hidup. Kunci pembakaran. Jadi kalau di dalam mobil itu kayak injektor yang mengkabutkan bensin. Bayangin mobil itu diambil injektornya. Jadi itu nggak mobil itu. Nggak hidup. Begitu bakteri masuk, maka diambil biotinnya, semuanya diambil. Maka dia mati. Sangat kuat. Nah, akhirnya itu telur bisa bertahan mungkin seminggu kan. Setelah seminggu avidinnya habis karena banyak bakteri masuk, baru dia busuk. Itu skema Sang Pencipta melindungi telur. Nah, sekarang bayangkan, kita mencampur nih kondisi mentah, avidin dan biotin dicampur. Maka langsung nyampur dia. Begitu kuat ini, kekuatannya dia itu adalah lebih kuat dibandingkan hidrogen dan oksigen dalam air. H2O itu kan oksigen berikatan. Mereka bercinta itu kan, kawin begini. Nah, dalam setiap ikatan kimia itu ada konstanta perceraian. Semakin tinggi konstanta perceraian, semakin mudah lepas. H2O itu 10 pangkat minus 14 kekuatan perceraiannya dia. Avidin biotin 10 pangkat minus 15. Kecil mana? Lebih kecil yang avidin biotin. Kita coba ngerebus air pada suhu 100 derajat, nggak putus air itu. PLTU direbus sampai 100 derajat untuk steam, nggak putus pula. Nah ini telur dadar, Anda plek, digoreng, paling suhu berapa sih? Saya pernah ngecek yang omelet yang masih kayak Jepang itu, 10 derajat, dan naikin lagi 100 derajat, 150 derajat, gosong dia. Mau makan udah gosong. Gosong enggak. Jadi setelah itu diambil,
Apa akibatnya? Tubuh kita kurang biotin. Jadi kita malah nggak dapat nutrisi Nggak dari si dapat biotin. kuningnya. Ya. Akhirnya apa? Sel-sel kita itu nggak tumbuh. Apa bahayanya? Pada anak-anak, jika anak-anak dikasih telur dadar tiap hari, silakannya cuma 1 lauk aja. Iya. Kan Tidak banyak ada kan? yang lain, Ibu-ibu pagi-pagi cepat dadar punya anak 4 Iya. langsung bagi 4 itu. Bagi 4 udah dengan nasi doang. Iya. Hari itu dia kurang biotin. Padahal anak-anak itu setiap hari itu masa pertumbuhan. Iya. Dan tidak bisa dibalikin, nggak bisa. Iya. Hari ini harus tumbuh 1 cm, karena kurang biotin, tumbuh cuma setengah cm. Iya. Jadi itu kita stunting dan IQ kita 78. Mungkin gara-gara itu. Telur itu kita salah masak, bukan masalah telurnya. Iya. Salah masak aja. Terus mana pada orang-orang dewasa? Ya sama saja kalau kurang biotin, nggak seimbang biotinnya, maka makanan kita tuh tidak mudah masuk ke dalam sel. Jadi dalam darah kan mengendap, teroksidasi, jadilah plak. Hipertensi, diabetes, kanker. Lagi plak pada Sana darah. lah. Ya. Simpel. Jadi cara masak telur dadar yang baik dan benar itu adalah dipisah dulu ya. Dipisah dulu. Dipisah dulu, dikocok kuningnya, kocok putihnya, terus digoreng dulu putihnya sampai kalis ya, sampai agak putih. Putih, baru kuningnya dituang. Wah, saya udah ahli nih. Udah pintar. Saya udah gak pernah masak telur dadar lagi di rumah. Jadi karena padahal telur itu kan nutrisi yang paling lengkap dan paling murah ya Pak Iwan ya. Jadi sayang kalau misalnya sampai teman-teman salah masak. Oke, baiklah, terima kasih Pak Iwan untuk ngobrol ringannya pada pagi hari ini. Tapi isinya daging semua nih, teman-teman harus nonton sampai akhir nih karena informasinya benar-benar bagus banget. Semoga ini semua bermanfaat buat banyak orang dan semoga makin banyak yang terbuka pemikirannya terhadap kesehatan ya. Karena sayang banget, apalagi teman-teman yang masih muda, kita nih investasi masa depannya, apalagi kalau bukan kesehatan. Gitu. Terima kasih banyak Pak Iwan atas waktunya, udah mau berkunjung ke Bios Integrated Farm. Sampai ketemu lagi, dadah. Dadah. Gimana nih Pak Iwan, kita hari ini mau mencoba sayur hasil dari perkebunan kita, pertanian kita di sini. Yang fresh tadi baru dipanen dan langsung dicuci dan kita bawa ke sini. Saya ambil ya, coba ya. Kita coba yang selada dulu ya. Kalau ini pernah makan mentah. Kalau ini agak ekstrim ya kalau kita makan mentah ya. Pertama dulu ya, pertama segar ini, terus fresh ya, karena memang baru dipanen. Jadi kalau Bapak Ibu dapat sayur seperti ini dan terpercaya diambil dari lahan pertanian yang organik. Karena saya sudah datang ke sini melihat gimana kronologinya, sehingga saya pengen nyoba. Nah, saya suka makan salad, jadi enak-enak aja. Cheers, cheersnya selada. Selada, bismillahirrahmanirrahim. Enak ya, nggak perlu pakai bumbu-bumbu salad dulu, udah enak. Beda rasanya ya, kalau nggak pakai kimia. Ya, yang penting nyaman di hati. Kenapa? Saat kita belanja sayur, meskipun itu klaimnya organik, tapi karena kita tidak yakin itu organik, maka kita agak pas-pas makannya itu. Wah, ini karena udah lihat kebunnya, dapatkan sayur organik di Flona. Nanti nih ya, banyak orang mengalihkan ke hidroponik. Itu nggak benar. Hidroponik itu nggak oke nih berarti. Nggak oke. Karena? Gini, sumber yang kaya mineral itu adalah tanah. Kalau kita pakai hidroponik, berarti yang ngasih siapa? Mineral. Petani kan? Iya. Itu 100% tuh. Kalau kita tanam tanah, sebagian besar sudah ada dalam tanah. Petani yang organik ini hanya menambahkan unsur mineral yang penting-penting saja. Itu aja. Tapi kalau ditanamkan di air hidroponik, ya sudah, nggak imbang lagi nanti. Meskipun katanya klaim no pestisida, ya. Oke, tapi dia kurang gizi. Jadi yang kita cari ini jangan cuma berhenti ya no pestisida, tapi pastikan gizinya itu lengkap. Karena yang dibutuhkan sel kita itu adalah gizi tadi, komposisi asam amino, komposisi asam lemak, komposisi unsur-unsur mikro lainnya itu pas sesuai dengan aturan Sang Pencipta, komposisinya loh ya, persentasenya itu. Kalau dia tidak berimbang, maka tubuh kita sulit untuk melakukan perbaikan sistem. Jadi kalau misalnya hidroponiknya itu klaimnya juga organik, misalnya tidak mineralnya diberikan dari organik, terus pupuk organik itu tetap masih kurang seimbang berarti ya. Secanggih apa sih manusia? Iya. Ilmu kita terbatas, jadi kita tidak akan mungkin. Kita hanya bisa mengaruhi hal-hal, nggak semua hal terpengaruhi, tapi hanya sebagian-bagian kecil aja yang terpengaruhi. Makanya dalam dunia kesehatan itu, pestisida emang itu jadi ban di kita ya. Nah, yang kedua, jangan berhenti di situ aja, karena nanti untuk perbaikan sistem kita butuh gizi yang masih orisinal. Ya, ilmu baru tuh teman-teman. Jadi ternyata hidroponik itu masih kurang bagus ya. Kurang bagus. Hidroponik oke lah dipakai Singapura itu, kan nggak ada tanah. Karena nggak ada tanah. Terpaksa aja dia itu.
kita ini tanah melimpah ngapain hidroponik? Tanam di gedung gitu kan. Ya nggak bisa, pasti dia pakai sistem hidroponik. Yang ngasih makan semuanya akhirnya petaninya, ngasih nutrisi untuk si sayur itu. Jadi Bapak Ibu warga Karnus ya, dia butuh sayur organik, datang aja ke Flona. Di Bandung ada ya? Di Jalan Setiabudi. Di Lembang. Nah, nanti Mbak ya, kita kasih kontaknya. Iya, kontaknya bisa ditulis di sini nanti. Dan ini harus pesen dulu ya, karena emang saya lihat ada 4 hektar ya sini. Iya. Cuman yang baru digarap berapa? Yang digarap kita kurang lebih 1-2. 1-2 hektar. Dan sekarang yang ada baru sayur ini sama ada air. Ini pokcoy ya? Iya, pokcoy. Ini bagus ini ya, Bapak Ibu. Teman ini gede banget. Saya nggak bisa makan kalau mentah ini. Harus direbus dulu. Ini bagus juga. Jadi ini tandanya nih loh, ada ulat-ulatnya. Ini organik ini. Jadi kalau organik itu Bapak Ibu tidak bisa mulus. Ada bolong-bolongnya begini. Nggak masalah. Itu memang bagian dari ciri-cirinya organik. Nggak apa-apa. Ada beli. Gitu. Unsur haranya jadi lengkap ya. Jadi si hamnya kadang masih makan ya, karena nutrisinya masih bagus. Nah, kita kasih dia pahit-pahitan di situ kan. Iya, jadi habis makan dikit langsung pergi lagi karena udah dikasih pahit tadi. Ya, silakan nanti hubungi aja Flona. Dan insya Allah Karnus sama Flona ada kerjasama ya. Kita bermitra di sini, Mbak. Sukses ya. Ya, terima kasih banyak Pak Iwan. Segera perbanyak jenisnya. Ya, segera nanti kita akan perbanyak jenis sayur-sayuran lagi. Dan ini tim saya di belakang saya ini langsung bisa saya tunjuk PR-nya. Dan kalau bisa ke Jakarta. Oke, nanti kita akan di Jakarta di mana itu ya, karena banyak sekali deliver ke Jakarta. Banyak juga teman-teman kita dari Karnus itu yang tinggal Jakarta dan mereka butuh itu. Di Jakarta ya. Next step nanti ayam organik ya. Next step. Sip. Nah, next step. Kebetulan Mbak Tia ini dokter hewan, jadi saya gampang tiktokannya itu. Iya, tertarik banget juga untuk menuju ke situ gitu, karena kan kita sama-sama belajar ya Pak Iwan ya, sama-sama tahu enaknya nih ilmunya kita apain gitu yang bisa bermanfaat maksimal buat banyak orang gitu. Oke. Sampai ketemu lagi, dadah. Apa nih Mbak? Nah ini kalau kalian bisa mencium baunya, ini khas banget nih, biasanya buat di stick-stick gitu, makanan-makanan western dan teh. Rosemary ya? Rosemary, ini adalah rosemary. Antioksidan, dan di sini tumbuh loh. Tuh. Ya, di sini. Ini yang kecil, tapi Mbak Tia punya banyak yang ada di lahan sana ya? Bisa kita bawa langsung dan kita petik. Nah ini baunya wangi banget teman-teman. Kita sambil lihat ke lahan yang lain di area sebelah sana, ada rosemary lagi juga, dan ada selada, ada marigold, dan beberapa yang lain. Ada marigold ya? Ya, ada marigold juga. Oke, nah ini adalah apartemen ayam kita nih, Pak Iwan. Jadi ini di mana si ayam probiotik itu dihasilkan. Ini udah apartemen itu kita semuanya close house ya. Tapi masih semi otomatis gitu. Jadi ini blowernya udah tersistem. Makanan minumnya udah tersistem, tapi kalau pakan masih kita kasih manual karena untuk dosisnya. Tapi ini nanti yang tertutup ini adalah di mana kotorannya keluar Pak Iwan. Jadi nanti langsung dipindah ke kandang kohe di bawah. Untuk pupuk ya? Untuk pupuk untuk kita olah lagi. Jadi fermentasi. Integrated farming. Farming ya. Nah Bapak Ibu nanti di sini kita mau coba nih ya, coba ayam Karnus ya. Ayam Karnus. Ya, Mbak. Ini kan lahannya kan sudah di treatment organik ya? Iya. Ini semuanya? Iya. Nah ini Bapak Ibu ya, saya sekarang ada di lahannya Mbak Tia. Itu integrated farming. Iya. Tadi terlihat ayam, sekarang kita terjun nih ke sini. Nah ini sampai sana Mbak, 4 hektar? Iya, masih itu luas sampai sana, sampai ke bawah lagi. Berbukit sini ya? Iya, yang sana juga masih. Berbukit semua ya? Iya. Jadi Bapak Ibu, saat ini adanya selada. Iya. Ini selada, tadi saya coba. Yang udah kita coba sudah tadi. Makan tadi, seladanya. Nah jadi ini, kenapa dikasih polybag? Karena emang untuk mencegah terjadinya rumput, haruslah ya. Sesuai lah ini. Nih, ada lalatnya di sini. Ada lalat di sini ya. Artinya apa? Kalau ada hewan hinggap di area sayur, bisa dipastikan bahwa ini tidak ada racunnya. Ya. Dia paling nggak suka aja. Kasih apa pahitan? Ya, kipahitan. Jadi dia masih berhinggap. Saya sudah yakin datang jauh-jauh dari Sidoarjo ke sini, kita lihat integrated farmingnya, pupuknya ya. Dan sudah saya rasakan, insya Allah Mbak Tia ini amanah orangnya. Nih, amanah. Di sini juga nih marigold. Ada marigold juga ya. Ini untuk teh supaya Bapak Ibu lebih tenang nanti. Silakan tanam. Silakan aja nanti yang butuh untuk sayur organik di Bandung ada di Flona. Dan insya Allah juga kami juga ada di situ.
Ini masih Ini setengah ya? tumbuh nih, setengah tumbuh. Saya suka bau ini. Iya. Bau rosemary. Ya, wangi. Ya, baunya wangi. Semoga di Jakarta nanti ada ya. Ya, nanti kita akan coba untuk kirim ke Jakarta biar teman-teman semua bisa lebih mudah mengaksesnya ya Pak Iwan. Terus kemudian segera Mbak Tia kita aktualisasikan ayam organik. Ya. Nanti kita hitung dulu. Siap. Butuhnya pakan apa-apa aja. Ya. Karena yang nunggu ayam ini Banyak. sangat banyak ya. Siap. Oke. Masuk ke apartemennya kelinci. Iya. Tadi apartemen ayam, sekarang apartemen kelinci. Kelinci, dan di sini harus steril ya, lepas sendal. Ini pakainya apa? Masih Ini pelet masih sebagian pelet, sebagian rumput. Itu rumput gajah ya? Rumput gajah. Tuh, lihat kelincinya nih. Lucu-lucu ini. Kenapa kok bikin kelinci? Apa dasarnya? Kalau kelinci itu sebenarnya karena kalau lihat dari permintaannya itu udah mulai banyak Pak Iwan. Untuk apa? Untuk dagingnya? Untuk dagingnya. Gitu, jadi termasuk di makanan manusia karena nutrisinya yang bagus, kan proteinnya tinggi, kolesterolnya rendah gitu. Terus termasuk juga untuk di pakan hewan juga kan, karena sekarang diperuntukkan juga untuk biasanya campuran-campuran raw food gitu ya, makanan-makanan gitu. Jadi kita masih mencoba memenuhi pasar pedaging kelinci lah gitu. Gitu ya, pasar pedaging kelinci. Nah ini kayak gini nih. Berapa harganya per kilonya kalau sekarang ini? Per kilo itu tergantung, ada yang per kilo karkas, ada yang per kilo ekor hidup, ada juga yang per kilo file. Nah itu saya masih kurang hafal tuh Pak Iwan, nanti coba saya. Kalau ingin tahu nanti. Iya nanti kita lihat lagi untuk harganya. Jadi sebagian untuk yang dewasa memang lebih banyak campuran rumputnya. Tapi kalau untuk anakan tuh kita masih mencari mixing yang pas ya. Ini gede nih apa ini? Ini Transylvanian Giant. Jadi ada kita salah satu andalan yang jenis giantnya itu Transylvanian Giant. Lucu ini kelincinya. Dia bisa sampai paling besar tuh 7 kilo, 8 kilo ya. Berapa bulan? Dalam waktu kurang lebih 7 sampai setahun lah, kurang lebih. 7 bulan sampai 12 bulan ya. Ya ini kalau bisa rutin kelinci ini ada pilihan untuk protein, menganeka-ragamkan jenis makanan manusia. Nah setelah berkeliling kita di Bios Integrated Farm, Pak Iwan, semoga nanti kita ke depannya semakin cepat untuk berkolaborasi dari Konsep Karnus dan Flona juga untuk manfaat yang lebih baik ke depannya. Ya. Dari Pak Iwan ada kesan-pesan mungkin setelah berkeliling di sini? Ya saya sangat tertarik ya, dan saya yakin sudah. Artinya nanti insya Allah kita bisa kolaborasi karena di belakang kami di Karnus itu banyak sekali masyarakat yang sedang program sembuh dari penyakit generatif. Salah satu yang lag itu adalah makanan manusia, sumbernya ya. Sumbernya. Nah ini menjadi suatu harapan sih Mbak. Jadi Mbak Tia tes duit aja, 4 hektar tanemin. Kemudian ya kita kerjasama untuk mempromosikan ini sehingga masyarakat yang pakai Konsep Karnus untuk dapat sayurnya, someday ayamnya, sungguh-sungguh petelurnya juga, kelincinya juga, semuanya makanan manusia yang sesuai dengan algoritma Sang Pencipta. Jadi peternakannya kita kembalikan ke kodratnya dia. Singkat ceritanya begini, mengayamkan ayam. Mensapikan sapi, mengkelincikan kelinci, mensayurkan sayur. Nah, semuanya sebagai manusia, akhirnya memanusiakan manusia. Iya, sip. Sampai ketemu lagi, sampai ketemu di episode berikutnya bersama Sobat Spora dan Flona Friends dan Konsep Karnus.